Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Mulyanti. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 2. Nama saya Lilis Mulyanti. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 2 Onembute. Terima kasih. 2, 3, selamat pagi Bu Guru. Pagi. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Iya. Apa semuanya sudah hadir ini? Sudah masuk semua? Tidak ada lagi teman yang di luar? Tidak ada? Ya. Coba dengarkan dulu namanya, Ibu akan absen. Naila. Zahra. April. Jiran. Apa Jiran? Tidak ada informasi apa jasa kita bagaimana? Suryana. Aprilia. Charlie. Mawarda. Arya Winata. Celananya Arya, jangan digulung. Nur Asri Damayanti. Wiwi Wulandari. Wiwi Wulandari apa? Ada lagi yang belum disebut namanya? Ada 3 orang yang tidak hadir ya, Ira sama Wiwi dengan Nur Asri. Mereka tidak ada informasi ini? Nah, sudah siap belajar? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Pembelajaran 6. Apa yang kita pelajari di pembelajaran 6 kemarin? Contoh cara mencintai lingkungan. Nah, siapa yang bisa sebutkan contoh cara mencintai lingkungan? Apalagi tidak menebang pohon sembarangan. Apakah kita masuk contoh mencintai alam atau lingkungan? Iya? Ya, itu adalah salah satu contoh mencintai lingkungan. Selain tidak menebang pohon secara sembarangan, apalagi? Tidak membuang sampah sembarang tempat. Nah, karena bila kita membuang sampah sembarang tempat itu akan merusak lingkungan, akan menimbulkan pencemaran juga ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang detail 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Sebelum kita lanjutkan materinya, kita perlu tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita dari pembelajaran kita hari ini itu ada 3, ya. Perhatikan di papan, ya, di layarnya. Tujuan pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Tujuan yang kedua, menggunakan diagram pen, siswa mampu mengembangkan laporan tentang
penyimpanan dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi ya. Ibu harap kalian tetap aktif dalam kegiatan belajar kita ini. Jadi kalian jangan pasif. Paham? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kalian buka, bukunya sudah dibuka di halaman 1, jenis-jenis pekerjaan. Membaca materi yang ada di buku itu tentang tempat hidup tanaman teh. Ayo semuanya dibuka bukunya, dibaca dulu itu. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca. Sekarang perhatikan di depan dijelaskan. Tempat hidup tanaman teh. Tahu tanaman teh? Tanaman teh itu jenis apa? Minuman yang biasa kita konsumsi di pagi hari, siang hari maupun di sore hari. Tergantung orang yang mau mengkonsumsinya, dia bisa mengkonsumsi di sembarang waktu. Tempat hidup tanaman teh. Pertama, tanaman teh tumbuh di pegunungan yang berudara sedar atau sejuk. Sejuk itu tidak terlalu panas ya, sejuk. Yang kedua, dengan ketinggian antara 200 sampai berapa? Sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara berapa? 14 sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Tanaman teh atau perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi teh ini kalau untuk Pulau Sulawesi tidak ada ya, hanya tersebar itu di Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain seperti di Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Nah, itulah daerah-daerah tempatnya tumbuh tanaman teh yang terbesar di Indonesia. Hanya ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Di sini kita akan diskusikan ini. Di pertanyaan pertama, setelah kalian baca tadi materi bacaan yang sudah kalian baca itu tempat hidup tanaman teh, itu ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Nah, menurut kalian, di mana tanaman teh dapat hidup dengan baik? Di mana? Di Sumatera, daerah Sumatera. Tahu itu apa itu erosi? Erosi. Nah, pernah lihat banjir? Banjir. Nah, kalau daerah itu kebanjiran, daerah itu akan seperti apa? Akan tergenang oleh air. Nah, biasanya banjir itu terjadi pada musim apa? Musim hujan. Nah, biasa banjir itu terjadi di dataran apa? Di
dataran rendah. Dataran rendah. Nah, biasa banjir itu terkena di dataran rendah apabila disebutkan ciri-cirinya. Bagaimana bisa sampai terjadi itu banjir? Apa yang terjadi? Hujan turun deras. Hujan turun deras dengan waktu yang lama. Nah, dengan waktu yang lama di daerah-daerah yang dataran rendah itu akan terkena dampak banjir. Itu diakibatkan karena biasa di gunung itu sudah ditebang pohon-pohon, gunungnya sudah gundul. Sudah gundul, akhirnya turun hujan, itu air akan terus tidak tertahan lagi ke dalam tanah karena sudah tidak ada tanaman yang menahan. Jadi sama seperti tanaman teh ini. Tanaman teh hidupnya di mana? Di dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, di pertanyaan ketiga, ibu ingin minta pendapat dari kalian. Di pertanyaan ketiga, apabila yang terjadi tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran, apa yang akan terjadi? Misalkan tidak ada yang penanaman baru lagi, tapi tehnya terus dikonsumsi, terus dipetik. Apa yang akan terjadi? Di pertanyaan ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Siapa yang punya pendapat? Septiana Mamoda, bagaimana pendapatmu? Kasih jelas, berdiri, Septiana. Persediaan PW akan berkurang. Pendapat dari Septiana. Iya. Apa pendapatmu, April? Bagaimana? Bisa meningkatkan permintaan pasar. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh petani? Karena permintaan tadi yang besar-besaran, menurut jawaban dari April akan meningkatkan permintaan pasar yang besar. Nah, terus apa tadi? Konsumsi dari konsumen akan meningkat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Memberi pupuk. Nah, selain memberi pupuk, apa lagi supaya tehnya itu tidak mati? Hah?
minuman teh. Itulah tanaman, fungsi-fungsi dari tanaman teh. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Oh, tidak. Jadi itu di jawaban kalian, silakan kalian jabarkan mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Silakan jabarkan jawaban kalian melalui peta pikiran yang ada di soal itu. Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? April sudah? Sudah. Septiana? Sudah. Sudah selesai semuanya? Nah, peta pikirannya atau tabel peta pikirannya sudah diisi? Sudah. Nah, sekarang jawaban dari kalian itu kita diskusikan bersama-sama. Mengapa keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Bagaimana jawabannya di situ, Septiana? Agar sumber alam tidak agar yang pertama tadi agar ekosistem. Bagaimana teman-teman? Bagaimana? Setuju dengan jawaban dari Septiana? Betul tidak? Setuju. Agar ekosistem seimbang. Ya. Terus jawaban yang lain. Jawabannya April apa? Agar sumber guna. Maksudnya bagaimana? Bibi? Agar sumber daya alam tidak punah. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Agar sumber daya alam tidak punah. Terus, apa lagi yang lain? Bisa dimanfaatkan lebih lama. Arya, bagaimana jawabannya, Arya?
Lalu setelah dipetik, pucuk tanaman teh yang sudah terkumpul itu akan diolah dulu, diolah di pabrik. Pabrik teh itu terdapat di Jawa, ya. Setelah diolah, tehnya sudah dibersihkan, lalu dikemas. Nah, setelah dikemas, maka itulah yang kita lihat yang ada dijual atau terpampang di warung di Indomaret. Siapa yang bisa sebutkan jenis-jenis teh yang ada di warung-warung? Seperti apa? Teh kotak. Apa lagi? Sariwangi. Apa lagi? Teh pucuk. Ada lagi? Iya, termasuk teh gelas juga. Teh pucuk, sariwangi, teh nada, teh sosro, ya, itu adalah hasil dari tanaman teh yang ada di kebun lalu diolah sehingga bisa kita konsumsi di rumah, bisa kita minum, siap minum. Selanjutnya, diagrafen. Ibu minta kalian untuk baca dulu di halaman 4. Sekarang dibaca dulu halaman 4. Proses masyarakat yang bekerja untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Yang pertama, di penanaman. Itu yang terlibat di penanaman adalah petani. Iya. Penanaman. Siapa yang terlibat di sini di penanaman? Petani. Setelah tanaman teh siap dipanen, itu siapa yang terlibat? Siapa? Petani juga. Ada lagi buruh, ya, buruh pemetik. Tahu buruh? Buruh pemetik. Dari petani, mulai dari ditanam itu petani. Terus setelah dipanen itu ada yang terlibat selain dari petani, yaitu buruh pemetik daun teh. Nah, setelah di sini yang terlibat adalah buruh pemetik. Ya, lihat di bukunya itu. Setelah dipetik ini tehnya akan diolah. Diolahnya itu penggilingan, ya, digiling supaya daun tehnya itu menjadi serbuk-serbuk yang kecil, ya. Selain dari teh, apalagi yang lain? Pekerjaan apa yang lain yang bisa melibatkan orang lain? Kopi. Nah, kopi juga itu di
tapi nilainya bertambah 8. Tadi dibagi sama temannya. Sudah selesai? Sekarang mengukur. Semuanya sudah kumpul? Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sekarang, marilah kita kesimpulan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, kondisi suatu wilayah akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di tempat itu, seperti tanaman teh yang tumbuh di dataran tinggi. Tanaman teh tadi itu tumbuhnya sekitar 800 meter ke permukaan laut, antara 200 sampai 2000, antara 200 meter sampai 2500 meter. Itulah tempat tumbuh dari tanaman teh, yaitu di antara ini, di dataran tinggi dengan iklim yang sejuk. Terus di kesimpulan kedua, tanaman teh selain sebagai bahan minuman memiliki banyak fungsi, yaitu untuk lingkungan, mencegah terjadinya erosi. Kesimpulan yang ketiga, untuk menghasilkan suatu produk memerlukan rangkaian proses pengerjaan yang bertahap, seperti tadi pembuatan teh itu banyak tahap yang dilewati, mulai dari di kebun, terus dipetik ya atau dipanen, lalu diproses, setelah itu dikemas. Nah, untuk menghasilkan suatu produk memerlukan rangkaian proses pengerjaan yang bertahap, dan masing-masing tahap itu terbagi dari jenis pekerjaan yang berbeda pula. Yang kesimpulan keempat, tanaman teh merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga kelestariannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Silakan kalian tulis kesimpulan itu. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan lanjutkan lagi di pembelajaran kedua. Ya, jadi berharap di rumah kalian belajar, ya, ulangi kembali materi yang kita pelajari hari ini, karena besok itu materi yang